Dolko dipakai atau digunakan pada saat acara ritual tabot. Di dalam rangkaian ritual tabot tuh ada alat musik yang saat kini kok kita tahu namanya dolko, itu dipakai di dalam acara ritual tabot tuh. Nama saya Rizkan Effendi, tinggal di Kelurahan Anggut Bawah, dan juga sehari-hari saya biasa dipanggil Bung. Kalau untuk menjadi pengrajin dol itu dimulai tahun 2012. Sebelum itu memang kalau dulunya kami itu kebetulan di tempat tinggal saya juga dulu sebelum tinggal di Anggut Bawah tuh di perkampungan Tabot juga di Kelurahan Berkas. Jadi kami itu ada yang setahun sekalinya tuh acara tabot namanya, di situ memakai alat musik dolko. Jadi kami juga dulu sering ngerjokan sendiri yang namanya untuk membuat dol, meregang dol dari tahun dulu-dulunya. Mungkin dari saya masih kecil juga saya lah nurut, dan juga tabot kok kan juga lah lama. Jadi bisa dikatakan dari kecil itu saya sudah mengenal yang namanya dol, dan pembuatan dol tuh sering saya tengok juga. Nah, untuk memulainya jadi pengrajin yang mengerjakan dol nyonian yang saya sendiri mengerjakan itu mulai di tahun 2012 yo sampai saat kini kok. Nah, kalau kita berbicara yang namanya dol kok berkecil orang Bengkulu tuh pasti terkait yang namanya tabot kalau kita di Bengkulu kok. Dol identik pasti dipakainya di dalam acara ritual tabot. Kalau untuk zaman dulunya, kalau untuk saat kini kok bisa kita tengok dolko sudah ada dipakai di mana-mana. Tapi kalau zaman dulu dolko cuma dipakai pada saat acara ritual tabot. Yaitu dalam bulan Muharram setiap tahunnya. Kegiatan itu dari 1 sampai 10 Muharram, dol itu mulai dipakai pada saat tanggal 5 Muharram malam yang namanya menjara, disitulah dol itu dipakai. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan juga ada kesepakatan dari sesepuh atau yang tua-tua keluarga Tabot itu sendiri dan sesepuh yang di Bengkulu sepakatlah berembuk bermusyawarah untuk dolko buli, bahasanya buli dipakai di luar acara Tabot tadi, acara ritual tadi. Dan juga dengan mungkin saat itu dengan musyawarah yang cukup memakan waktu lama juga, akhirnya diambillah kesepakatan bahwa dolko buli dipakai selain dalam acara ritual tabot. Proses pembuatan dol bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama proses penggalian tunggul dan pembentukan kelawang. Yang kedua proses pengeringan kulit sapi di bingkai kayu. Yang ketiga proses pemasangan kulit yang sudah kering yang berpuncak rebung ke kelawang yang sudah dibentuk tadi, atau kita sebutlah penarian kulit terakhir sekalinya untuk menjadi dol. Untuk penggalian tunggul, karena itu bahan dasar dol, jadi kita pertama sekali kita cek dulu ke lokasi atau kita tengok batang kelapu mana yang bisa kita ambil untuk kita jadikan dol. Karena untuk pembuatan dol itu harus batang kelapu yang sudah berumur 15 tahun atau 20 tahun. Baru bisa gitu untuk jadikan dol. Karena kalau umur di bawah itu bisa dikatakan kelapu itu masih termasuk muda. Kelawang nyuklak itu lembut. Karena istilahnya itu samuca gabus isi dalamnya tuh. Terenya kalau bahasa Bengkulu tuh, terenya tuh masih gabus, belum kering, belum jadi samuca lidi. Balik proses pertamanya tadi penggalian tunggul, setelah kita cek tadi mungkin Niko ukurannya masuk kayak gitu, umurnya sudah cukup, kita gali lah tunggul tadi. Kalau dari batang kelapu yang tegak itu kita potong dulu, kita tebang dulu batangnya, masuk ke proses penggaliannya, atau kalau kami pengrajin kok nyebutnya gasing tunggul. Nah, setelah digasing tunggul itu sudah keluar dari tanah tadi dengan proses yang cukup lumayan lama itu tuh. Untuk penggalian tunggul tuh bisa makan waktu sampai setengah hari kadang, karena itu menggunakan kapak, menggunakan seperti dodos atau linggis kadang kan. Kalau untuk saat kini kok bisa kita percepat atau permudah karena kita sinso sudah ada. Selesai di proses itu tadi, tunggul sudah keluar dari tanah, itu mulai kita masuk ke tahap
pembentukan kelawang. Pembentukan kelawang tadi, tunggul tadi kan masih berkulit itu, masih berkulit, akarnya masih ada. Kita bersihkan dulu. Kulitnya kita bersihkan, akarnya kita bersihkan. Setelah bersih segalanya, kita masuk ke pembentukannya dulu, pembentukan bagian luar. Karena setelah dibentuk bagian luar tadi, kita baru masuk ke bagian penggalian. Penggalian tunggulnya tadi yang bagian dalam. Karena yang namanya kalau sudah jadi kelawang, itu tuh bongkot lapu yang sudah kita bentuk tadi dalamnya tuh sudah ada rongga, bukan bolong. Kita tidak bolong, alat musik dol kita tidak bolong, berongga aja. Jadi kita gali lah itu ya. Kalau untuk saat ini kok kita lah sudah memakai sinso, karena dengan sinso itu memang terbantu nian kita. Untuk pembentukan itu juga makan waktu bisa dikatakan setengah hari. Pembentukan awalnya tadi itu tunggul, dari tunggul menjadi kelawang tadi disinso, digali menggunakan dodos dan patil juga. Alat-alatnya itu patil juga termasuk di situ. Nah, setelah digali tadi, setelah menjadi kelawang, lah ada rongganya tadi, masuk gitu tahap pengeringan kelawang. Karena tunggul atau batang kelapu yang kita ambil tadi, tunggul itu kan masih basah. Jadi kita harus menjemur dulu. Nah, proses penjemuran kok juga termasuk lama. Kadang dari 3 minggu sampai 1 bulan. Karena kita cuman mengandalkan cuaca. Ya kalau cuaca tuh elok, matahari panen terik, itu mungkin bisa keringnya optimal, dapat yang optimalnya. Kita keluarkan pagi-pagi, nah, terus petang kita ambil lagi. Ya kalau seandainya hujan, kita harus masukkan lagi kelawang itu tadi. Aiko lumayan makan waktu juga. Makan waktunya tadi karena bisa sampai 1 bulan untuk pengeringan kelawang tadi. Nah, itu tahap dari tunggul menjadi kelawang. Itulah siap, bahan dasar kelawang sudah ada tuh. Masuk ke tahap yang kedua, itu proses pengeringan kulit sapi. Karena kita menggunakan kulit sapi di siko kalau untuk dol. Karena diameternya cukup gedang, kalau kita menggunakan kulit kambing itu mudah cabi. Jadi kita ambil kulit sapi. Kalau kami pengrajin kok yo, kalau untuk mendapatkan bahan yang kulit sapi tadi, ya kami paling biasanya kalau Idul Adha atau Lebaran Haji, ya itu kami ngambil kulit juga dari situ. Kadang juga ada beli kulit di pasar. Nah, sudah kulit tadi kita ambil, kulit yang dari sapi tadi kita ambil, kita masuk ke tahap pembersihan daging-daging yang tinggal di kulit, atau yang kami pengrajin sering nyebutnya disisil. Kulitnya disisil, kita siapkan dulu bingkai kayu segimpe. Nah, kita pasanglah di situ, diregang lagi. Kulit tadi yang basah tadi itu diregang atau ditarik lagi menggunakan tali, menggunakan KW, itu bebas terserah kita. Yang penting dapet tarian yang memang benar-benar habis kulit tuh. Kalau seandainya kulit itu tadi itu cuman lebarnya 1 meter, pada saat kita tarik itu bisa menjadi sampai 1,5 meter ke kiri, 1,5 meter ke kanan. Setelah itu kita masuk juga ke proses penjemuran lagi. Kulit yang basah tadi sudah kita tarik, kita jemur juga. Untuk mendapatkan kering yang maksimal itu paling tidak 2-3 minggu. Itu proses yang pengeringan kulit tadi. Itu kita tinggalkan lagi, biarkan dulu. Masuk ke proses yang kelawang tadi. Kelawang yang sudah jadi tadi, itu mulai kita istilahnya kita dempul. Ya dempul di siko karena bahannya kayu, kita memakai pelamir atau semen putih yang dicampur dengan lem, kita campurkan, baru kita dempul kelawang tadi supaya kelawang tuh jadinya licin, mulus ya. Karena kalau dulunya tidak ada main-main lagi, dempul-dempul lagi, dari kelawang tadi langsung dicat aja. Itu juga prosesnya sudah kering tadi, kelawang udah kering, didempul. Nah, baru kita ambil lagi kulit yang kita jemur tadi. Setelah 2 atau 3 minggu tadi kita ambil, kita ukur diameternya. Diameter yang untuk di kulit sesuai diameter berapa kelawang yang kita ambil tadi. Misalnya diameternya 50. Nah, kita ukurlah, kita mal di kulit itu tadi, kita bentuk. Barulah di situ kita namanya pemasangan rotan puncak rebung di kulit yang sudah kita jadikan diameter 50 tadi. Nah, puncak rebung tuh menggunakan rotan. Di situ menggunakan rotan, kita jalin rotannya tadi. Ya, yang jelas, yang pastinya rotan itu rotan yang sudah kita raut, yang terasa kayak kita ketipisannya cukup, tidak tajam lagi. Kita pasanglah di kulit tadi. Kelawang yang sudah tadi, yang sudah licin tadi, itu kan sudah kita masuk ke tahap pengecatan juga tuh, pengecatan awal. Nah, sudah pengecatan awal tadi, baru bisa kita rendam lagi. Kulit yang sudah kita jemur tadi, yang sudah kita pasang puncak rebung, itu kan diameternya 50 tadi. Nah, itu kita rendam lagi.
karena kita nak masuk ke tahap penarian kulit ke dol atau meregang dol. Itulah yang namanya meregang dol tuh di siko. Dengan kulit yang kita rendam tadi langsung sama rotannya juga. Rotan tariknya namanya. Rotan jalinnya lagi. Tadi rotan puncak rebung, ada rotan jalin lagi namanya. Nah, rotan jalin kok sesudah kita rendam di air kurang lebih 2 sampai 3 jam atau 4 jam lah. Terasa kayak gitu kelembutan kulit itu sudah cukup. Nah, baru kita masuk ke tahap jalin rotan tariknya. Jalin rotan tariknya sudah kita jalin segala, baru diregang atau ditarik menggunakan alat-alatnya kok sejenis gancu lah namanya tuh, yang ujungnya tuh seperti kail pancing tuh. Menggunakan itu kita tarik dulu dari depannya, terus kelilingnya kita tarik, terasa kayak gitu cukup untuk untuk kulit tuh regangannya cukup kayak gitu, atau sudah dapet bunyi yang elok, yang bagus bunyinya, menurut kita sudah nyaring lah gitu, katakan seperti itu. Nah, baru kita paku keliling, kulit tuh kita paku keliling, sudah segalanya masuk ke proses itu, baru masuk lagi ke proses jalinan rotan yang awal tadi kita tarik untuk ngencangkannya. Nah, di situ sudah tarik kencang segala, barulah kita masuk ke proses pemasangan tali pinggangnya. Tali pinggangnya, karena bagian-bagian kalau yang namanya yang sudah jadi dol itu ada juga bagian-bagiannya lagi, seperti rotan puncak rebung tadi, rotan tarik, pemasangan tali pinggang, tali yang untuk ngangkek dol itu sendiri, tali pinggangnya, terus pemasangan tutup rotan lekak bawahnya atau pemasangan bannya. Nah, setelah proses itu sudah kita lewati galo, finishingnya itu kita pengecatan terakhir. Dibilas lah, kalau bahasa Bengkulunya kita bilas lagi catnya tadi, misalnya warnanya merah, kita pengecatan terakhir itu untuk mewarnakan misalnya warnanya merah kuning hijau. Ya, yang kuning hijaunya itu kita warnakan lagi. Nah, itu selesai proses dari nol tadi sampai jadi dol. Itu kira-kira kita sudah ditarik tadi, itu kita diamkan lagi. Kita diamkan lagi selama 2 atau 3 hari supaya kering maksimalnya di dol itu tadi, karena itu sudah ditarik proses terakhir, peregangan terakhir. Jadi kita diamkan dulu selama 3 hari, kita angin-anginkan lah bahasanya itu kan. Nah, itu baru kita dapat bunyinya. Apa nyaring, apa pelan lah, baru di situ kita ketahuan bunyi dol itu nyaring itu pun tidak.